Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Zahra Novemi dari kelompok 6 kelas 4C TPPU Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Materi yang akan kami jelaskan yaitu tentang komposit Kevlar. Kevlar adalah sebuah merek dagang terdaftar untuk serat fiber sintetis armit. Bahan ini masih berhubungan dengan yang namanya Nomex. Sifat-sifat Kevlar membantu membedakannya dari banyak serat dan bahan lainnya. Kevlar kuat tetapi juga sangat ringan. Kekuatan tarik serat Kevlar lebih dari 8 kali lebih kuat dari kawat baja. Meskipun kekuatan tariknya sangat tinggi, Kevlar memiliki tekanan yang lemah saat ditekan. Kevlar akan hancur menjadi potongan-potongan kecil yang dikenal sebagai fibril ketika patah. Biasanya, Kevlar digunakan sebagai helm, pelindung wajah, serta rompi anti peluru, serta pelindung kendaraan perang agar tidak dapat tembus oleh peluru. Material ini tidak jarang juga dikombinasikan dengan material lain seperti karbon fiber untuk mendapatkan kombinasi sifat yang menguntungkan. Kekakuan dan kekuatan tinggi dari karbon fiber serta kemampuan menahan benturan yang baik dari Kevlar itu sendiri. Ada juga yang namanya karbon Kevlar. Sebenarnya keliru karena karbon dan Kevlar merupakan dua unsur materi yang berbeda, bukan satu unsur. Unsur kimia yang digunakan berbeda. Karbon fiber dipakai pada unsur karbon, sedangkan fiber digunakan untuk unsur sintetis Kevlar atau armit. Kelebihan dari karbon Kevlar itu sendiri, penggunaan material karbon Kevlar tak akan membuat bodi mudah pecah, tahan panas, kedap suara. Dan ada juga yang namanya Nomex. Nah, kalau Nomex ini merupakan bahan fiber yang tahan api, dan dalam bahan Nomex ini, jika dalam temperatur tinggi tidak dapat meleleh, menetas, atau menyebabkan pembakaran di udara. Nomex sendiri adalah serat yang terdiri dari beberapa kombinasi serat lainnya untuk menyempurnakan bahan-bahan baju. Kertas Nomex digunakan dalam laminasi listrik seperti papan, dan ini transformator serta struktur karbon Kevlar tak akan membuat bodi mudah pecah, tahan panas, kedap suara. Dan ada juga yang namanya Nomex. Nah, kalau Nomex ini merupakan bahan fiber yang tahan api, dan dalam bahan Nomex ini, jika dalam temperatur tinggi tidak dapat meleleh, menetas, atau menyebabkan pembakaran di udara. Nomex sendiri adalah serat yang terdiri dari beberapa kombinasi serat lainnya untuk menyempurnakan bahan-bahan baju. Kertas Nomex digunakan dalam laminasi listrik seperti papan, dan ini transformator serta struktur sarang lebah tahan api yang dijenuhkan dengan resin fenolik. Struktur sarang lebah seperti ini serta laminasi Nomex digunakan secara luas dalam konstruksi pesawat terbang, industri pemadaman, kendaraan, menggunakan Nomex untuk pakaian dan peralatan yang dapat menahan panas yang hebat. Materi slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Febrian Dwi Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi presentasi pada slide 33-34. Nama saya Febrian Dwi Firman, NIM 3432001057, kelas TPPU 4C, nomor absen 12 dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan tentang perekat dan sialan. Perekat adalah zat apapun yang bila diterapkan pada permukaan bahan, mengikat permukaan bersama-sama dan menolak pemisahan.
dapat dicapai dalam yang pertama, mekanikal, suatu bentuk ikatan perekat di mana perekat material secara fisik mengunci ke celah-celah permukaan. Yang kedua, chemical, perekat dioleskan pada permukaan yang akan disambungkan dan membentuk ikatan kimia, menghasilkan ikatan kovalen. Menekan sendi perekat, yang pertama, satu, tarik, ditarik langsung terpisah. Yang kedua, gesek, cenderung meluncur ke seberang. Yang ketiga, pembelahan dua sisi. Keempat, kulit, satu permukaan yang dilucuti dari yang lain. Adapun jenis-jenis perekat. Yang pertama, perekat struktural. Perekat struktural adalah perekat yang memiliki kekuatan di atas 1000 psi dan memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Contoh dari perekat struktural adalah epoksi, akrilik, termosetting, dan uretan. Yang kedua, perekat non-struktural. Perekat non-struktural adalah perekat yang memiliki kekuatan rendah. Perekat jenis ini biasanya dipakai untuk aplikasi temporer ataupun di dalam ruangan yang tidak terekspos cuaca maupun kondisi lingkungan yang ekstrim. Contoh dari perekat jenis ini adalah selotip, lem kayu, dan sialan. Apa itu sialan? Sialan merupakan zat yang digunakan untuk merekatkan dua material sekaligus mencegah masuknya cairan melalui permukaan. Fungsi sialan adalah mengisi celah antara dua material, membentuk lapisan pelindung atau pembatas, serta mempertahankan usia dan kondisi kualitas properti. Jenis-jenis sialan ada 3. Yang pertama, silikon sialan. Biasa disebut dengan lem silikon, terbuat dari bahan dasar silikon polimer yang memiliki bahan seperti karet. Lem silikon berfungsi untuk merekatkan dua permukaan dan mengisi celah atau ruang di antara keduanya sehingga tidak bocor. Silikon sendiri memiliki varian sebagai berikut. Yang pertama, silikon asam. Adapun ciri-cirinya. Ciri-ciri silikon asam, yang pertama, berbau asam karena mengandung zat kimia asam. Yang kedua, cepat kering karena zat asam di dalam silikon. Yang ketiga, murah karena bahan dasar silikon hanya kurang lebih 50%. Yang keempat, elastis. Silikon memiliki tekstur yang lentur ketika sudah kering. Selanjutnya, silikon netral. Adapun ciri-ciri silikon netral, yang pertama, tidak berbau asam. Yang kedua, lama kering. Ketiga, mahal karena bahan dasar silikon kurang lebih 80-90%. Yang terakhir, tidak begitu elastis jika dibandingkan silikon asam. Yang kedua, akrilik sialan. Berbeda dengan silikon yang elastis seperti karet. Akrilik tidak elastis karena terbuat dari asam akrilat. Berikut ciri-ciri jenis-jenis akrilik. Yang pertama, tidak berbau. Yang kedua, dapat dicat setelah kering. Yang ketiga, dapat dibersihkan dengan air. Yang keempat, tidak berubah warna atau retak di keadaan cuaca yang ekstrim. Yang kelima, tahan terhadap korosi. Yang ketiga, adhesif atau perekat. Jenis adhesif sedikit berbeda dengan silikon. Apabila silikon cenderung berfungsi mengisi ruang atau celah di antara dua benda atau material, tetapi perekat berfungsi menyambungkan dua material secara permanen. Berikut ciri-ciri jenis perekat. Yang pertama, cepat kering. Kedua, bersifat cair dan berwarna transparan. Ketiga, dapat diaplikasikan pada sistem perairan. Dan terakhir, tidak larut dalam air dan anti bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Aldi Wijanarko, saya dari kelas TPPU 4C. Saya di sini akan melanjutkan atau menjelaskan materi yang telah disampaikan kawan saya tadi, kawan sekelompok saya akan melanjutkannya. Bahan informasi dalam dokumen. Ini adalah milik GMF Learning Service, dapat berisi informasi istimewa dan tidak boleh disalin atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan apapun selain yang disediakan tanpa persetujuan tertulis dari GMF Learning Service. Perekat dan sealant. Sealing harus disegel terhadap tekanan udara untuk mencegah kebocoran bahan bakar, untuk mencegah keluarnya asap, atau untuk mencegah korosi dengan menyegel terhadap cuaca terdiri dari 2 atau lebih bahan alam proporsi yang tepat. Siap digunakan sebagai kemasan, tetapi yang lain membutuhkan pencampuran. Sebelum aplikasi, bahan informasi dalam dokumen ini adalah milik GMF Learning Service. Dapat berisi informasi istimewa dan tidak boleh disalin atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan apapun selain yang disediakan tanpa persetujuan tertulis dari GMF Learning Service. Perekat dan sealant. Satu bagian sealant disiapkan oleh produsen dan siap untuk aplikasi sebagai penuh sesak. 2 bagian sealant membutuhkan kemasan terpisah untuk mencegah penyembuhan sebelumnya. Aplikasi dan diidentifikasi sebagai senyawa dasar dan akselerator atau pencampuran berdasarkan berat. Tingkat karing sealant campuran bervariasi dengan perubahan suhu dan kelembaban. Dapat dipercepat dengan meningkatkan suhu. Tetapi, suhu tidak boleh melebihi 50 Celcius. Bahan informasi dalam dokumen ini adalah milik GMF Learning Service. Mungkin berisi informasi istimewa dan tidak boleh disalin atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan apapun selain tujuan itu. Berbagai jenis sealant dan merek sealant ini bisa kita temui di pasaran dengan mudah. Mungkin terkadang membuat kita bingung, sebaiknya pihak produk sealant yang mana. Oleh karena itu kita harus mengetahui jenis sealant dan fungsinya, agar kita bisa memilih produk sealant yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Sealant merupakan lem perekat yang memiliki fungsi merekatkan 2 bidang dan ada juga yang berfungsi hanya sebagai pengisi celah antara bidang. Sealant memiliki sebagai produk jenis sealant dengan fungsi dan sertifikasi masing-masing. Sesuai aplikasinya diantaranya 1. Silikon sealant, natural sealant dan acetic sealant. Produk sealant atau yang dikenal lem silikon dan silikon berbahan dasar silikon polimer yang diproduksi dari batu silika, termasuk ke dalam anorganic sealant, bukan organic sealant, yang tahap-tahapnya sinar matahari, cahaya UV, serta tahap-tahap terhadap cuaca dingin. Silikon sealant memiliki fungsi sebagai lem perekat antara bidang yang terbagi ke dalam 2 jenis sealant, yaitu sealant netral atau natural dan sealant asam acetic. Lem silikon sealant penyusutan terhadap sinar ultraviolet atau UV sangat rendah, hanya di bawah 5%, dan sangat baik untuk aplikasi ke material kaca dan aluminium.
Mungkin hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tolong dikomentarkan saja di YouTube kelompok saya. Nanti kami akan menjawabnya. Untuk kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan bertanya saja. Nanti kami akan menjawabnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.